Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Maesaro, kelas B3 Purwakarta 2024 dengan nomor induk mahasiswa 240700138, program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Di sini saya akan mempresentasikan informasi dan solusi hasil dari wawancara dengan kedua narasumber mengenai permasalahan-permasalahan seperti kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, demokrasi, dan lain-lain. Di sini saya mewawancarai dua tokoh, yaitu Ketua RT 17, yaitu Bapak Mamat Rahmat, dan Ibu Lala Marlina yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Nah, adapun hasil dari wawancara bersama beliau-beliau adalah untuk permasalahan kesenjangan sosial, khususnya di Kampung Sukawening RT 17. Alhamdulillah tidak terdapat kesenjangan sosial yang signifikan dalam bentuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap pelayanan publik. Di lingkungan RT 17 pun warganya aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh pihak desa seperti jungsi, pengajian, PHBI, PHBN, dan lain-lain. Selain aktif dalam kegiatan sosial yang diagendakan oleh pihak desa, warga pun aktif terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh ketua RT itu sendiri, seperti acara memperingati Hari Besar Islam, memperingati Hari Besar Nasional, musyawarah lingkungan yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Warga yang selalu kompak dalam kerja bakti. Permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan khusus di lingkungan ini yaitu mudahnya terhasut oleh berita-berita yang belum pasti, apalagi di kalangan pelajar, di mana sekarang adalah erisasi yang mana informasi dapat diterima dengan mudah. Dampak dari permasalahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu anak muda menyebarkan informasi hoax tanpa mencari dulu sumbernya, mudah meniru sesuatu yang negatif, yang kadang menjadi pemicu pertengkaran kecil antara anak-anak. Sejauh ini, untuk mengatasi permasalahan tersebut hanya sekedar teguran saja dan kembalikan kepada orang tua untuk lebih mengontrol kegiatan anak-anak ketika mereka sedang bermain gadget. Untuk program untuk menangani permasalahan tersebut adalah ternyata belum ada program untuk membentuk karakter kewarganegaraan di lingkungan ini. Namun mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, warga di sini memahami mengenai kewajiban mereka sebagai warga negara seperti membayar pajak. Yang terakhir, harapan dari kedua narasumber terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan yaitu semoga kelak generasi muda lebih semangat dan aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan nasional maupun politik. Sekian pemaparan hasil dari wawancara saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi dari IKIP Siliwangi, program studi PG PAUD. Sebelumnya saya meminta waktunya Ibu
sebetulnya tidak patut dilihat, ataupun sesuatu yang sebetulnya itu palsu atau hoax, tapi banyak menjadi konsumsi publik anak-anak maupun orang tua. Tapi karena di sini orang tuanya cukup memperhatikan, jadi bisa mengawasi apa yang anak-anaknya tonton. Tapi kalau misalkan selain itu, permasalahan juga seperti budaya ini ya, Bang Emok. Nah, di sini kan suka ada aja yang mengikuti atau meminjam dari orang Bang Emoknya. Jadi itu sih sepertinya yang jadi permasalahan. Kadang banyak ibu-ibu yang suka meminjam sana kemari untuk membayar tagihan dari Bang Emok itu. Menurut Ibu sebagai guru sekolah dasar ya, untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara itu seperti apa ya? Hak dan kewajibannya yang pasti tetap menjaga keamanan, ketentraman, dan mengikuti aturan yang ada di lingkungan sekitar, seperti mengikuti ronda, mengikuti kegiatan bersih-bersih, kerja bakti, ataupun hal yang lainnya, dan tidak membuat kerusuhan atau perpecahan seperti saling mengejek, saling merendahkan satu sama lain. Dari permasalahan yang Ibu tadi bicarakan ya, seperti tontonan yang tidak harus ditonton atau hoax, terus dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat di sini bagaimana Ibu ya? Yang pastinya kan tidak seimbang, maksudnya tidak sesuai, karena kan pastinya kalau kita melihat tontonan yang nggak baik, apalagi anak di bawah umur, pastinya kan mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat di handphonenya. Jadi banyak perilaku yang tidak sesuai, atau seperti memegang bagian vital karena melihat tontonan yang nggak bagus, atau perkataan yang kotor, jorok, seperti kelaminnya, atau menyebutkan nama-nama binatang yang tidak pantas yang diucapkan kepada temannya atau orang tuanya. Dari dampak yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Kalau misalkan responnya sih itu kan hak dan kepentingan masing-masing warga ya, jadi mereka tidak bisa ikut campur secara lebih dalam gitu ya. Tapi kan kita mungkin responnya saling mengingatkan, saling menasihati agar tidak lebih terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kan sampai menyusahkan diri sendiri. Menurut Ibu ya, pandangan Ibu sebagai guru sekolah dasar ya, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau misalkan untuk mengatasinya, saling mengingatkan sih ya, apalagi kan kita secara privasi atau batasan diri sendiri dengan yang lain kan pasti ada aja ya yang harus kita jaga, karena kita nggak bisa menentukan atau mengontrol setiap tindakan warga sekitar yang ada di rumah ini. Paling saya saling mengingatkan atau saling mengedukasi bahwa hal-hal tersebut itu tidak sepatutnya atau tidak seharusnya dilakukan. Kalau di lingkungan sini, apa sudah ada program atau kegiatan masyarakat untuk membentuk karakter kewarganegaraan? Untuk membentuk karakter kewarganegaraan, sepertinya sih kalau bagan atau badan yang membentuk karakter di masyarakat ini sih sepertinya tidak ada ya. Jadi tanggung jawab sepenuhnya dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Iya, berarti di sini pihak berwenang seperti kepala desa dan segala macam belum memperhatikan untuk karakter ya Bu ya. Iya. Lebih ke tadi kegiatan-kegiatan sosial ya, iya, yang sudah dibentuk gitu ya. Betul. Nah, harapan Ibu nih sebagai guru ya, harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan. Terkait kewarganegaraan, saran saya untuk
anak-anak di lingkungan sekitar, yaitu memperbaiki karakter yang memang harus dibentuk dari sejak dini, seperti tanggung jawab, gotong royong, toleransi, menghargai perbedaan, karena kan setiap pribadi, setiap orang kan memiliki perbedaannya masing-masing. Karena di sini banyak yang masih sering mengejek temannya seperti warna kulit, tinggi badan, berat badannya, ataupun suku yang lainnya. Karena mungkin mereka sudah terbiasa mendengar dari orang dewasa. Jadi sarannya yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan karakter yang sudah dijunjung oleh para pahlawan kita. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.